Nekara Pejeng Pura Penataran Sasih, dan Arca Bhairawa Pura Kebu Edan sebagai benda cagar budaya. Nekara Pejeng ditemukan di Desa Pejeng, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Sekarang nekara tersebut disimpan di Pura Penataran Sasih, Desa Pejeng. Nekara ditempatkan di atas pelinggih yang dibuat dari susu. Dengan ukuran tinggi 186,5 cm, garis tengah bidang pukulnya 160 cm, dan tepi bidang pukulnya setebal 3 cm, menjorok keluar dari badan nekara selebar 25 cm. Beberapa motif hias. Di beberapa bagian nekara terdapat lubang-lubang kecil. Di bagian bawahnya yaitu terdapat tepat di bagian tengah nekara yang memiliki diameter badan lebih kecil dan ramping serta terdapat motif hias garis-garis geometris. Selanjutnya bagian di bawahnya berbentuk cembung dengan ukuran hampir sama dengan bagian kedok muka. Terlihat memakai motif garis dan bentuk geometrikal. Tetapi pada bagian ini banyak yang rusak, retak, dan berlubang. Di bawah cembungan ini terlihat memiliki ukuran sedikit lebih kecil dan ramping, tetapi bagian terakhir yaitu bagian dasarnya kembali melebar dengan ukuran lebih besar dan terlihat memakai motif hias susunan garis geometrikal. Menurut sebuah cerita rakyat yang sangat populer di kalangan masyarakat luas, diceritakan bahwa nekara Pejeng ini adalah bulan yang dahulu kala jatuh dari langit di Desa Pejeng, membuat desa ini menjadi terang benderang siang dan malam, sehingga para pencuri tidak mungkin dapat melakukan aksinya. Oleh karena itu, maka bulan ini dikencingi oleh pencuri, sehingga tidak lagi bersinar sampai sekarang. Adapun nama Pura Penataran Sasih ini yang berarti pura tempat bulan, atau bulan sama dengan sasih, barangkali berkaitan erat sekali dengan cerita bulan yang dahulu kala telah jatuh dari langit. Menurut cerita lain dikatakan bahwa nekara Pejeng ini adalah Subang Kebo Iwa, seorang tokoh legendaris yang sangat kuat dan sakti, sehingga dengan kukunya berhasil mengukir Gua Gajah, Candi Tebing Gunung Kawi, dan lain-lainnya. Pura Kebu Edan. Beberapa kajian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan utama menyangkut kesejarahan benda Pura Kebu Edan diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Soekarto MM Atmojo 1983 dan IGA Surasmi 2007 yang secara khusus menyoroti perihal pengaruh Tantrayana terhadap ikonografi arca-arca di Pura Kebu Edan. Aliran Tantrayana cukup populer pada masa pemerintahan Raja Kertanagara yang memerintah Keraton Singasari pada kurun medio hingga akhir abad ke-13 Masehi. Raja Kertanagara pada tahun 1284 Masehi berhasil menguasai Bali dan diduga agama yang dianutnya memengaruhi kehidupan beragama di Bali ketika itu. Menurut Ergoris, di Bali pernah ditemukan dua prasasti yang berangkat tahun 1296 dan 1300 Masehi yang tidak menyebut nama raja, melainkan nama pembesar yaitu Kebo Parud. Sangat mungkin
Pejabat tersebut adalah orang Singasari, karena seperti diketahui dalam paruh terakhir abad 13, tahun 1294 Masehi, Kerajaan Singasari pernah menaklukkan Bali. Agama itu masuk pula ke Bali lewat tentara dan para pejabat Singasari yang bermukim di pulau tersebut. Jadi Pura Kebo Edan semula diperuntukkan bagi upacara pemujaan Hindu Tantrayana sejak abad ke-13 Masehi. Sementara itu, berdasarkan kajian-kajian ikonografis yang dilakukan terhadap arca Pura Kebo Edan yang notabene bercorak Tantrayana, berhasil didapatkan kesamaan dengan arca-arca sejaman yang berasal dari masa Majapahit. Kajian tersendiri mengenai perbandingan ikonografi nampaknya sangat mungkin untuk dilakukan terhadap arca Siwa Bhairawa dan arca kerbau yang disimpan di Pura Kebo Edan dengan koleksi Museum Leiden yang berasal dari Candi Singosari, Malang, Jawa Timur. Arca raksasa Siwa Bhairawa yang telah disebutkan di atas dipercaya sebagai penggambaran Raja Bali terakhir, Sri Asta Sura Ratna Bumi Banten, yang memerintah pada tahun 1259 sampai 1265 Saka atau 1337 sampai 1343 Masehi. Inskripsi yang dikeluarkannya adalah Prasasti Patapan Langgaran tahun 1259 Silam atau 1337 Masehi. Sejarah mencatat bahwa tentara Majapahit di bawah komando Gajah Mada pada 1265 Silam atau 1343 Masehi telah berhasil menaklukkan kembali Bali. Meskipun Bali kuno sempat kembali merdeka pasca keruntuhan Singasari, kerajaan ini harus kembali jatuh dalam hegemoni Majapahit yang berhasil menanamkan kekuasaan serta pengaruhnya di bawah pimpinan sang legenda Gajah Mada pada 1343 Masehi. Dengan demikian, dapat diperkirakan penanggalan relatif terhadap masa pemanfaatan bangunan Pura Kebo Edan sebagai tempat peribadatan penganut Tantrayana masyarakat Bali kuno diperkirakan sejak masa ekspansi Raja Kertanegara ke Bali pada akhir abad ke-13 Masehi, kemudian berlanjut pada masa kependudukan Majapahit, yang dibuktikan dalam beberapa hasil tinggalan kebudayaan yang memiliki langgam atau corak yang sejaman dengan yang berkembang di Jawa. Sisa-sisa kebudayaan materi tinggalan masa klasik di Pura Kebo Edan masih dapat kita saksikan hingga dewasa ini. Selain juga berpengaruh tradisi masa tersebut yang masih dapat kita rasakan dalam setiap ritual keagamaan rutin. Bahan pembuat arca ini adalah batu padas. Kondisi arca Siwa Bhairawa telah aus. Arca dalam sikap berdiri, alida, di atas lapik berupa mayat manusia, rambut ikal panjang sampai bahu, wajah ditutup dengan topeng, dan diikat dengan pita yang simpulnya terlihat di belakang kepala. Memakai kalung berupa ular, kedua tangan bertolak pinggang serta memakai kankana dan keyura. Memakai kain dengan hias garis geometris yang panjangnya sampai lutut. Uncan menjulur ke bawah sampai kaki dan di kanan kira kaki terdapat sampur. Di sela-sela kain tampak menjulur ujung kemaluan yang bagian tengahnya terdapat lubang. Buah kemaluannya berjumlah 2 yang terletak di bagian atas dan bawah. Kaki besar dengan memakai gelang berupa ular dengan kepalanya menjulur keluar.